Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah prosedur bagaimana cara mendapatkan buku nikah setelah menikah siri atau sebelumnya pernah menikah tetapi masih di bawah umur dan sekarang umurnya sudah cukup dan ingin mengajukan buku nikah atau surat nikah. Karena pada dasarnya pengakuan secara hukum itu sangat penting. Karena pada intinya itu akan berpengaruh kepada anak kita nanti yang akan dilahirkan dari status pernikahan kita. Bagi yang sudah menikah atau bagi yang akan menikah, ingat ya, pernikahanmu harus dicatat secara hukum ataupun secara agama. Saya kasih contoh, ada satu teman saya, sebut saja dia Diana dan Prengki. Mereka menikah pada tahun 2016. Tetapi pada saat itu mereka masih berusia di bawah umur atau belum memasuki umur sesuai dengan persyaratan di KUA. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan tersebut secara agama saja, tanpa dicatat oleh petugas pencatat pernikahan dan KUA. Pada tahun 2020 itu teman saya mempunyai anak. Tentu mereka menginginkan anaknya ingin tercatat dan terlindungi secara negara. Kemudian akhirnya mereka mengajukan isbat nikah ke tempat KUA terdekat. Namun setelah ingin mengajukan, ada beberapa alasan yang harus dipenuhi supaya pengajuan mereka disetujui. Persyaratannya yaitu yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Yang kedua, hilangnya akta nikah. Yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu atau salah satu syarat dari perkawinan mereka. Yang keempat, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Perubahannya. Dan yang kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak punya halangan menurut Undang-Undang Perkawinan atau tidak bertentangan dan perubahannya, misalnya berhalangan karena hubungan kekerabatan. Nah, itu kelima poin itu yang harus dipenuhi mereka. Dan mereka harus memilih salah satu alasan kenapa mereka ingin mengajukan isbat nikah. Selain itu, yang dapat mengajukan isbat nikah, suami atau istri bisa sama-sama mengajukan untuk secepatnya mendapatkan ketetapan dari pihak pengadilan, meskipun bisa saja dari salah satu mereka yang mengajukan dari pihak istri ataupun pihak laki-laki. Selain itu, isbat nikah juga bisa diajukan oleh anak ya, oleh anak atau orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Mengenai berkas dan persyaratan yang harus disiapkan yaitu yang pertama, adanya surat keterangan KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan belum dicatat. Yang kedua, surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah. Yang ketiga, fotokopi KTP dari pihak pemohon yang akan melangsungkan isbat nikah yaitu suami dan istri. Yang keempat, membayar biaya perkara. Nah, biaya perkara di sini mungkin itu yang menentukan dari pihak KUA. Jadi sebaiknya tanyakan langsung kepada pihak KUA. Nah, biasanya ada berkas lain yang ditentukan oleh hakim dalam persidangan. Nah, berkas tersebut bisa saja di luar yang tadi sudah saya sebutkan atau bisa saja yang tadi saya sebutkan itu sudah cukup. Tetapi yang paling penting adalah kelima berkas yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, setelah disetujui, maka status perkawinan sudah dianggap sah dan berkekuatan hukum. Keputusan pengadilan tersebut akan dijadikan sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh KUA. Setelah pernikahan tersebut sah di mata hukum dan di mata agama, maka akan mendapatkan hak dan kewajiban seperti menyangkut harta perkawinan maupun harta kewarisan. Dan jika akan melahirkan anak, mereka akan dipandang sebagai anak yang sah dan memudahkan untuk menguruskan akta kelahiran guna memenuhi hak anak serta identitas atas nama anak. Untuk info lebih jelasnya, sebaiknya mendatangi KUA terdekat yang ada di tempatmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.